Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali pada program belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12. Pertemuan kali ini kita masih membahas topik dimensi 3 bagian kedua dengan tujuan dalam rangka memperkaya, memperdalam, dan meningkatkan kompetensi bagaimana menentukan titik tembus antara garis dan bidang dalam satu ruang. Berkaitan dengan hal tersebut, saya coba menggunakan paparan sebagai berikut. Kita lihat di layar monitor. Kalau kita masih membahas ruang dimensi 3, topik yang akan kita angkat pada kesempatan ini adalah tentang melukis titik tembus antara garis dan bidang dalam ruang. Sebelum membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan titik tembus dalam ruang dimensi 3, saya akan sedikit review materi untuk mengingatkan kembali di mana kalau kita berbicara dimensi 3 maka ada 3 unsur yang tidak pernah kita lepas. Yang pertama adalah titik. Yang kedua adalah masalah garis. Dan yang ketiga adalah tentang bidang. Seperti kita ketahui bahwa titik itu bisa diperoleh dengan cara memotongkan kedua buah garis. Dan garis itu sendiri dapat dibuat dengan cara menghubungkan dari dua buah titik. Serta bidang bisa kita buat salah satunya adalah dengan cara menghubungkan ketiga buah titik yang non-kolinear. Nah, konsep inilah yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan ini adalah satu konsep dasar yang harus kita pahami. Nah, berkaitan hal tersebut, konsep inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sebagai berikut. Saya ambilkan contoh. Di sini diketahui kubus ABCD EFGH. Kita lihat. Kubus ABCD EFGH. Pada kubus tersebut, ada titik M, di mana M ini adalah pada bidang alas kubus ABCD EFGH pada perpanjangan DC. Oh, dia ini DC. DC ini diperpanjang, ternyata ada titik M. Jadi titik M ini berada di posisinya di luar kubus. Pertanyaannya adalah, lukislah titik tembus antara EM dengan bidang BCGF. Terbayangkan? Coba berimajinasi. Jadi ini ada ruang dimensi 3, ABCDEFGH pada kubus, lalu ini adalah titik E dan M ini di luar. Lalu ketika E dan M ini kita tarik, maka pasti dia akan menembus bidang BCGF. Di manakah dia menembusnya? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Dan inilah yang harus dibuktikan dalam bentuk gambar secara geometri. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita analisa satu persatu, identifikasi satu persatu. Namun sebelumnya, saya ingatkan kepada kalian semua, ketika nanti menggambar kubus, bahwa kubus ini seperti yang saya gambarkan ini adalah kubus ABCDEFGH dengan bidang frontal ABFG. Bidang frontal yang dimaksud adalah bidang yang
menggambarkan ukuran yang sebenarnya. Kemudian kubus ini adalah sinarnya datang dari kiri. Nah, kalian silakan sinarnya datang dari kiri, atau sinarnya datang dari kanan, ataupun dari atas, ataupun dari depan. Diberikan satu kebebasan dan diberikan kemerdekaan. Silakan disesuaikan dengan kenyamanan kubus mana yang kira-kira mudah dibuat. Dan yang kedua adalah, pertanyaannya ini adalah, titik M ini posisinya di luar dari kubus. Sejauh manakah titik M ini terhadap kubus? Maksudnya adalah, jarak titik C terhadap M ini berapa? Nah, ini adalah juga silakan diberikan kebebasan. Mau 1 cm, mau 2 cm, ya, mau 3 cm, silakan bebas. Diberikan kemerdekaan juga. Nah, inilah yang membuat bahwa setiap siswa pasti akan berbeda. Karena apa? Gambar kubusnya saja berbeda, posisi titik M juga berbeda, maka logikanya hasil akhir dari melukis titik tembus pun itu akan berbeda-beda setiap siswa. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, coba kita jawab di sini. Maka langkah pertama adalah kita melakukan satu identifikasi. Kita melakukan satu analisis kedua titik, baik titik E ataupun titik M. Maksud saya adalah, apakah kedua titik ini terletak dalam bidang yang samakah? Kalau dia terletak dalam bidang yang sama, maka itu semakin mudah, lebih sederhana. Tetapi ketika kedua titik E dan M ini terletak dalam bidang yang berbeda, maka langkah berikutnya adalah kita harus membuat bidang yang melalui garis EM. Saya ulang lagi, ini adalah konsep utama. Kuncinya yang harus dilakukan. Ketika titik E dan M dalam satu garis belum kelihatan bidangnya, maka langkah berikutnya adalah kita harus membuat bidang yang melalui EM. Bagaimana caranya? Caranya adalah titik E, titik E ini kita proyeksikan terhadap bidang alas ABCD. Maka dia jatuh di A. Oke, saya ulangi lagi. Titik E ini kita proyeksikan terhadap bidang alas ABCD, maka ketika dia diproyeksikan, dia akan jatuh di titik A. Lalu, kita lihat bahwa titik A ini terletak pada bidang alas ABCD. Yang kedua, titik M pun seperti kita ketahui di dalam soal tadi bahwa terletak juga pada bidang alas. Ini menggambarkan bahwa kedua titik A dan M ini terletak dalam bidang yang sama, bidang alas ABCD. Jadi kalau kedua titik ini sudah yakin dalam bidang yang sama, maka langkah berikutnya kita tarik saja garis AM. Coba kita tarik. Nah, ini adalah garis AM. Nah, garis AM ini memotong garis apa saja yang terletak pada bidang alas. Kalau lihat dari gambar, sangat jelas bahwa AM ini adalah memotong BC. Jadi AM dan BC adalah berpotongan di satu titik. Inilah kita perjelas saja titiknya. Lalu kita beri nama juga sebaiknya supaya mudah memanggilnya titik.
Selanjutnya titik P ini kita proyeksikan terhadap bidang tutup EFGH. Oke, kita tarik, proyeksikan, nah, dia akan jatuh di rusuk GF. Proyeksi P terhadap bidang tutup EFGH jatuh pada rusuk GF. Inilah titiknya, kita beri nama titik Q. Selanjutnya, kita analisa lagi, kita identifikasi lagi. Ternyata pada bidang tutup ini, di dalamnya ada titik E, ada titik Q. Jadi titik E dan titik Q ini adalah dua titik ini terletak dalam bidang yang sama, yaitu bidang tutup EFGH. Maka kita tarik garis E terhadap Q. Nah, sekarang sudah kelihatan bidang APQE, inilah yang disebut dengan bidang yang melalui titik E dan titik M. Nah, bidang APQE kita arsir saja supaya kelihatan bidangnya. Oke, inilah semakin jelas. Bidang ini adalah bidang yang melalui EM. Selanjutnya, bidang yang melalui EM adalah bidang APQE. Kita akan mencari perpotongan antara bidang APQE dan bidang ABCGF. Saya ulang lagi. Perpotongan antara APQE dan bidang BCGF adalah PQ. Jadi PQ ini adalah milik APQE dan milik juga BCGF. Maka BQ inilah tempat adanya titik tembus antara FM dengan bidang BCGF. Jadi titik tembusnya itu pada sepanjang garis PQ. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Maka untuk memastikan dan meyakinkan di mana posisi titik itu, ya kita tinggal menarik garis dari titik E terhadap M. Maka garis tersebut pasti dia akan memotong PQ. Coba kita tarik garis. Dari E menuju M. Oke. Inilah garisnya. Nah, inilah garis EM, inilah garis PQ. Dia berpotongan di satu titik. Kenapa dia berpotongan? Karena terletak dalam bidang yang sama. Maka perpotongan inilah yang kita cari. Perpotongan inilah yang disebut dengan titik tembus. Titik tembus apa? Antara garis EM dengan bidang BC GF. Inilah kita beri namanya titik T. Maka titik T inilah yang disebut dengan titik tembus antara garis EM dengan bidang BCGF. Mudah bukan? Ternyata lebih mudah dan lebih sederhana. Tahapan-tahapan persis seperti pada pertemuan sebelumnya. Saya yakin Anda akan semakin lancar dan semakin memahaminya tentang bagaimana cara melukis titik tembus antara garis dan bidang dalam. Demikianlah langkah-langkah bagaimana cara melukis antara garis dan bidang dalam ruang dimensi 3. Intinya adalah bahwa ruang dimensi 3 apapun, mau kubus, kubusnya bentuknya bagaimanapun, mau limas, ya mau kerucut,
pada prinsipnya adalah sama. Oleh karena itu, silakan kalian mencoba latihan untuk memperlancar pemahaman, untuk meningkatkan keterampilan dalam melukis. Saya memberikan 2 soal sebagai berikut. Ini adalah kubus ABCDFGH, di mana ada titik M ini adalah pada perpanjangan BA. Ya, kalau contoh soal tadi adalah pada perpanjangan DC, nah sekarang pada perpanjangan BA. Posisi ini pun silahkan diberikan kemerdekaan. Mau 2 cm, mau 3 cm, mau 7 cm dari titik A. Pertanyaannya adalah, lukislah titik tembus antara GM, mana dia G, ini adalah M. Dia pasti menembus bidang BDHF. Di manakah titik tembusnya? Yang kedua adalah limas TABCD, di mana pada rusuk TA di tengah-tengah ada titik N. Pertanyaannya adalah, tentukan titik tembus dengan cara menggambar, dengan cara melukis antara garis CN atau NC dengan bidang TBD. NC dengan bidang TBD. Oke, jelas? Silakan, selamat bekerja, selamat mencoba, ya. Mudah-mudahan semakin paham dan semakin lancar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.